Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Fathul Qorib bab sholat atau kitab sholat faslun wa itu wujubis sholati, yaitu pasal-pasal yang menerangkan tentang syarat wajibnya sholat. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa itu wujubis sholati utawi pira-pira syarat wajibe salat. Iku salah satu asya'a ana telu pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah suwijine salasah iku al-islamu Islam. Fala tajibu mongko ora wajib apa as-sholatu sholat alal kafiri ing atase wong kafir al asli kang asli. Wala yajibu lan ora wajib alaihi ing atase kafir asli apa qadha uha ngodoni sholat. Idza aslama nalikane mlebu Islam sapa kafir asli. Wa amal murtadu lan anapun utawi wong murtad iku fatajibu mongko wajib alaihi ing atase murtad apa sing wajib as-sholatu sholat. Wa qadha lan ngodoni sholat in ada lamun bali sapa murtad ilal islami maring Islam. Wasani utawi syarat kang nomor loro iku al-bulughu baligh. Fala tajibu mongko ora wajib ala sobiyin. Fala tajibu mongko ora wajib apa sholat ala sobiyin ing atase bocah cilik lanang. Wa sobiyatin lan ing atase bocah cilik wadon. Lakin yuk maroni tetapine den perintah sapa sobi lan sobiyah biha kelawan sholat ba'da sab'i sinina ing dalem sakwise 7 taun. In hasola lamun hasil apa at-tamyizu tamyiz utawa pinter biha sebab sab'in sinin. Wa ila lan lamun ora hasil apa tamyiz fa ba'da tamyizi mongko sakwise tamyiz ngenteni sakwise tamyiz. Wa yudrobani lan den pukul karone yaiku sobi lan sobiyah ala tarkiha sebab ing atase ninggal salat. Ba'da kamali isyri sinina ing dalem sakwise sempurnane 10 taun. Wasalisu utawi syarat kang nomor 3 iku al-aqlu duwe akal. Fala tajibu mongko ora wajib apa salat ala majnunin ing atase wong edan. Wa qauluhu utawi pengendikane Kiai Musannaf rupane pengendika wa huwa hadut taklif iku sakitun gugur. Wa huwa utawi al-aqlu iku hadut taklifi pelanggerane mukallaf. Gugur fi ba'di nusakhil matni ing dalem setengahe pira-pira redaksine kitab matan. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat itu ada 3. Yang pertama Islam, berarti kalau tidak Islam, misalnya dia itu kafir, baik kafir asli maupun murtad, maka tidak diwajibkan untuk sholat. Apabila kafir asli tidak diwajibkan untuk sholat dan tidak juga diwajibkan untuk mengqadhonya ketika dia sudah masuk Islam. Beda dengan kafir murtad. Kafir murtad ini diwajibkan untuk sholat dan mengqadhonya ketika dia sudah masuk Islam. Nanti kalau sudah masuk Islam dia berkewajiban untuk mengqadho sholatnya. Syarat yang kedua adalah baligh. Jadi harus sudah baligh. Anak kecil baik laki-laki maupun perempuan tidak diwajibkan untuk sholat, tetapi dianjurkan untuk memerintahkan mereka agar sholat ketika mereka sudah mencapai usia 7 tahun. Apabila sudah tamyiz, maksudnya sudah pinter bisa
membedakan yang hak dan yang batil, atau biasanya ditandai dengan bisa mandi sendiri, bisa mensucikan dirinya sendiri. Apabila usia 7 tahun tetapi belum tamyiz, maka menunggu setelah tamyiz baru diperintahkan untuk sholat, dan mulai diberikan sedikit kekerasan, yaitu dipukul apabila mereka tidak sholat setelah usia 10 tahun. Yang terakhir, syarat yang ketiga adalah berakal, maka orang gila itu tidak diwajibkan untuk sholat. Adapun di sini ditambahi keterangan wahwa hatu taklifi ini dalam sebagian redaksi kitab yang lain itu tidak ada. Ini hanya tambahan dari Kiai Musonef. Baik, setelah ini lanjut diskusi tanya jawab. Silakan kalau mau bertanya. Mau tanya. Lebih keras lagi suaranya. Mau bertanya, apa bedanya syarat dengan rukun? Bedanya syarat dengan rukun, kedua-duanya sama-sama harus dilakukan, wajib dilakukan. Tapi bedanya, kalau syarat itu dilakukan sebelum melakukan aktivitas utamanya. Itu kalau dalam hal ini misalnya sholat, syarat sholat berarti hal-hal yang harus dilakukan sebelum sholat, di luar sholat. Sedangkan rukun itu harus dilakukan di dalam sholat, yaitu artinya pas ketika sholatnya itu. Terus untuk syarat wajib dan syarat sah ini perbedaannya apa? Syarat wajib dan syarat sah. Baik, yang dibahas di sini adalah syarat wajib. Kalau syarat sah dulu, syarat sah itu berarti kalau harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka kegiatannya, atau kalau dalam hal ini sholatnya, tidak sah. Kalau syarat wajib itu apabila seseorang memenuhi syarat ini maka dia diwajibkan sholat. Jadi bedanya itu. Apa yang dimaksud dengan al-kafiril asli? Al-kafiril asli, di sini ada keterangan fala tajibu sholatu alal kafiril asli ila akhirih. Yang dimaksud kafir asli di sini adalah ya kafir asli, maksudnya itu dia memang sejak dulu sudah kafir, tidak pernah masuk Islam. Karena kalau sudah pernah masuk Islam kemudian keluar dari Islam namanya murtad. Kalau kafir asli ini memang sudah sejak lahir, sejak kecil dia belum pernah masuk Islam, maka disebut dengan kafir asli. Apakah lafaz al-asli termasuk isim manqus? Lafaz al-asli itu sendiri apakah isim manqus? Menurut saya tidak. Jadi di sini memang ada ya yang jatuh setelah harokat kasrah, tapi ini bukan isim manqus karena aslinya di sini al-asli. Ya-nya itu ya nisbah, jadi al-asli itu isim biasa bukan isim manqus. Kemudian ya-nya ini ya nisbah, jadi al-asli, al-kafir, al-asli. Lafaz aslama itu binanya apa? Lafaz aslama ini sohih atau salim, artinya tidak ada huruf ilatnya sama sekali. Dan adapun hamzah di sini bukan mahmus, ini hamzah ziyadah, jadi binanya adalah salim atau sohih. Kemudian lafaz aslama ini mengikuti wazan apa? Lafaz aslama mengikuti wazan af'ala. Aslama yuslimu, af'ala yuf'ilu, jadi mengikuti wazan af'ala, yaitu faedahnya adalah lidukhul, artinya aslama masuk Islam, dukhulul Islam. Sampun. Sudah, baik, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.